Multiverse is real. Spider-Verse telah terkonfirmasi. Nah, sebelum kalian menonton Spider-Man No Way Home, atau mungkin sebelum kalian bertanya-tanya apakah multiverse itu make sense, maka kalian perlu tahu apa itu multiverse, atau mungkin disebut juga dengan parallel universe, dan apakah multiverse ini fiksi atau memang sesuai dengan fisika. Untuk mengetahui apa itu multiverse, maka kita perlu menyelam lebih dalam lagi di dunia kuantum. Fisika kuantum telah membuka tabir dunia mikroskopik. Kita hidup dalam dunia makroskopik, atau dalam fisika kita sebut dengan mekanika klasik. Sebagai contoh, apabila kita menendang bola, maka kita tahu dengan persis di mana bola tersebut akan jatuh. Dunia seperti ini disebut dengan dunia deterministik. Namun, dalam dunia kuantum, sifat deterministik ini tidak ada. Setelah Planck mengemukakan teori kuantum pada awal tahun 1900-an, Schrödinger datang menurunkan persamaan gerak elektron dalam dunia kuantum. Setelah sebelumnya, seorang fisikawan Prancis, de Broglie, mengemukakan hipotesisnya bahwa elektron mempunyai sifat partikel dan gelombang sekaligus, which means dualisme gelombang partikel. Untuk memahami hipotesa ini, mari kita lihat percobaan celah ganda. Elektron kita tembakkan satu persatu melalui dua buah celah, yang di belakang celah tersebut adalah layar. Sesuai ekspektasi kita, jika elektron ini bayangkan aja kelereng, maka kita akan mendapatkan dua buah pola di layar kita. Namun apa yang kita dapatkan? Pola yang kita temukan adalah pola interferensi, dengan titik paling terang ada di tengah dari pola interferensi tersebut. Pola interferensi ini merupakan sifat dari gelombang. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Bagaimana bisa elektron yang tadinya kita anggap partikel, ternyata ketika kita tembakkan melalui dua buah celah, kita mendapatkan pola interferensi. Namun apabila kita ingin mengamati elektron tersebut lewat dari celah yang mana, maka kita bisa mengintip celah tersebut dengan menggunakan detektor. Dan apa yang kita temukan? Dua buah pola garis. Yang itu merupakan sifat dari partikel. Elektron, apabila kita amati, dia menunjukkan sifat partikelnya. Dan apabila tidak kita amati, maka dia menunjukkan sifat gelombangnya. Dua buah kenyataan yang sangat bertolak belakang. Keanehan kuantum semakin menjadi-jadi manakala Heisenberg mengeluarkan prinsip ketidakpastiannya, atau yang sering disebut dengan ketidakpastian Heisenberg. Apabila kita ingin mengukur momentum dari elektron, maka ketelitian kita untuk mengetahui posisi elektron tersebut ada di mana semakin berkurang. Atau dalam bahasa sederhananya seperti ini. Jika kita ingin mengetahui persisnya elektron itu saat ini berada di mana, maka ketelitian kita untuk mengetahui momentum elektron tersebut pada saat ini juga semakin berkurang. Aneh? Ya, inilah dunia kuantum. Penuh dengan misteri dan penuh dengan ketidakpastian. Selanjutnya, Max Born mengemukakan salah satu cara untuk menginterpretasikan fenomena kuantum ini. Elektron dalam dunia kuantum digambarkan mempunyai sifat gelombang, atau yang disimbolkan dengan psi. Fungsi gelombang ini berisi informasi tentang elektron, bagaimana amplitudenya dan bagaimana fungsi dari gerak elektron tersebut. Nah, Max Born menyebutkan bahwa jika amplitude dari gelombang dikuadratkan, maka kita bisa menentukan probabilitas atau kemungkinan mendapatkan partikel di daerah yang kita tinjau. Dari interpretasi inilah, istilah probabilitas muncul dalam dunia kuantum. Yang artinya, tidak ada yang deterministik dalam dunia kuantum. Yang ada hanyalah probabilitas. Hal ini tentu banyak membuat fisikawan sedikit kurang setuju. Nah, salah satu fisikawan yang paling terkenal yang kurang setuju dengan interpretasi ini adalah Albert Einstein. Di mana dia mengatakan dengan quotes-nya yang cukup terkenal ya, mungkin orang-orang luar fisika juga pasti paham. Quotes-nya, God does not play with dice. Tuhan tidak bermain dengan dadu. Yang artinya, Einstein menolak konsep probabilitas dalam dunia kuantum. Quotes ini nanti akan dibalas oleh Niels Bohr dengan mengatakan,
Stop telling God what to do with his dice. Sejauh ini kita bisa simpulkan seperti ini. Jika kita tidak mengamati elektron, maka dia mempunyai sifat gelombang. Namun jika kita amati, maka sifat gelombangnya runtuh atau kolaps. Sehingga yang ditunjukkan oleh elektron hanyalah sifat partikelnya. Sehingga ketika elektron bergerak, maka dia mempunyai sifat gelombang dan partikel sekaligus. Atau dalam bahasa matematikanya kita bisa mengatakan superposisi gelombang dan partikel. Tentu interpretasi ini semakin membuat bingung. Bahkan seorang Schrödinger sendiri. Untuk menggambarkan keanehan interpretasi ini, Schrödinger mengeluarkan percobaan pikiran yang cukup terkenalnya, gedangkan eksperimen yang cukup terkenal ini, atau yang biasa kita kenal dengan percobaan kucing Schrödinger. Percobaan pikiran Schrödinger ini bisa kita jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Sebutlah saya mempunyai kotak, lalu saya punya unsur radioaktif, lalu saya punya detektor radiasi di dalam kotak tersebut yang nantinya akan terhubung dengan palu. Lalu saya juga punya gas beracun dan tentu saja kucing. Kotak tersebut kita tutup. Tentunya kita tidak bisa mengetahui keadaan ini, kecuali kita membuka kotak. Jika unsur radioaktif meluruh, maka detektor akan mendeteksi adanya radiasi dan gas beracun akan hancur, sehingga menyebabkan kucing akan mati. Namun jika unsur radioaktif tidak meluruh, ya tentu kucing akan tetap hidup. Interpretasi seperti ini disebut dengan interpretasi Copenhagen. Jadi, dalam interpretasi ini, kucing berada dalam superposisi hidup dan mati sekaligus selama pengukuran tidak dibuat. Atau selama kotak tersebut tidak kita buka. Jika kotak kita buka, maka kita bisa mengetahui kucing hidup atau mati. Atau bisa dikatakan bahwasanya kita telah merusak fungsi keadaan dari sistem kuantum tersebut. Sehingga apabila kita mengganggu sistem dalam dunia kuantum, maka fungsi gelombang dalam sistem kuantum tersebut akan kolaps. Yaps, ini adalah efek dari dualisme gelombang partikel dan interpretasi Copenhagen. Runtuhnya atau kolapsnya fungsi gelombang ini membuat salah satu fisikawan muda, Hugh Everett, pada tahun 1959 terbang dari Amerika menuju Copenhagen untuk menjelaskan interpretasinya sendiri tentang kolapsnya fungsi gelombang. Everett mengemukakan teori, bagaimana jika seandainya fungsi gelombang tadi tidak pernah kolaps. Jadi ketika kita mengamati celah ganda, atau ketika kita tadi melakukan percobaan pikiran kucing Schrödinger, fungsi gelombang itu tidak pernah kolaps. Bagaimana jika ada dua buah dunia yang identik, di mana kucing di dunia yang satu itu hidup, dan kucing di dunia yang lain itu mati. Artinya ketika seandainya kita buka kotak, dan kita menemukan kucing itu mati, dan kucing di dunia yang lain, ternyata kucing tersebut hidup. Ya. Atau ketika kita mengamati elektron yang melewati celah ganda tadi. Ketika kita amati elektron, ketika kita intip elektron, dia menunjukkan sifat partikelnya. Bagaimana jika begini? Ketika kita mengamati elektron, dia menunjukkan sifat partikelnya. Dan sifat gelombangnya ini muncul di dunia yang lain. Dan apabila elektron tersebut tidak kita amati, sifat gelombangnya muncul di dunia ini, dan di dunia lain, sifat partikelnya lah yang muncul. Ya, tentu akan semakin membingungkan. Dan ini adalah konsep dari Many Worlds Interpretation, atau yang kita sebut dengan interpretasi Many Worlds. Berbeda dengan interpretasi Copenhagen yang sebelumnya telah kita bahas, dalam interpretasi Many Worlds, fungsi gelombang itu tidak pernah kolaps. Namun, fungsi gelombang adalah fungsi gelombang universal, yang artinya bersifat deterministik. Wait, tadi kita di dunia kuantum katanya probabilistik dengan menggunakan interpretasi Copenhagen. Namun apabila kita menggunakan interpretasi Many Worlds, dunia kuantum menjadi deterministik. Jika kita kembali dalam percobaan kucing Schrödinger, kita tadi mempunyai kucing yang dia terkait dengan detektor, dan detektor ini terkait dengan unsur radioaktif. Keterkaitan ini dalam fisika disebut dengan entanglement. Atau bagi kalian penggemar Marvel Cinematic Universe,
tentu familiar dengan entanglement. Ya, konsep ini diperkenalkan dalam film Ant-Man. Nah, dalam interpretasi Many Worlds, sistem kuantum dalam atom radioaktif tidak bisa dipisahkan dengan kita sebagai pengamat, kucing, detektor, dan unsur radioaktif. Artinya, apabila atom tersebut berada di dunia paralel yang berbeda, maka kucing, detektor, dan kita sebagai pengamat juga berada dalam dunia paralel yang berbeda. Sehingga apabila unsur radioaktif meluruh di dunia A, maka detektor akan mendeteksi di dunia A dan kucing akan mati di dunia A. Namun di dunia yang lain, sebut saja dunia B, ternyata ya, atom tersebut tidak meluruh dan kucing tersebut hidup. Interpretasi ini tidak hanya lebih menghebohkan, namun juga memunculkan banyak spekulasi. Bayangkan pada saat yang bersamaan, saya sedang menjelaskan konsep multiverse kepada kalian, saya sedang main HP, saya sedang membaca buku, namun setiap dunia yang saya tempati tadi tidak saling mempengaruhi. Kita di dunia A tidak berinteraksi dengan kita di dunia B. Jadi, dunia kita terpisah. Nah, inilah yang disebut dengan konsep parallel universe. Dan setiap dunia tadi, setiap cabang tadi juga mempunyai cabang-cabang lainnya. Dunia A mungkin akan mempunyai dunia A1 dan A2. Dunia B mempunyai dunia B1 dan B2, dan seterusnya. Namun perlu kalian ingat bahwasanya ini adalah teori alternatif dari interpretasi Copenhagen. Bukan merupakan suatu kebenaran absolut. Tentu masih banyak bukti-bukti eksperimen yang masih harus dikerjakan oleh para fisikawan, dan masih banyak yang harus dikonfirmasi oleh para fisikawan eksperimen dan para fisikawan teoritis. Konsep multiverse ini menjadi dasar bagi beberapa film science fiction, dan yang terbaru adalah Spider-Man No Way Home. Kita nantinya akan dihadapkan dengan beberapa villain yang muncul di film-film Spider-Man terdahulu, seperti kita nantinya akan bertemu dengan Doc Ock, Hello, Peter. Electro, Sandman, Lizard, dan Norman Osborn aka Green Goblin. Tentu saja saya juga berharap pemeran Spider-Man yang dulu-dulu seperti Tobey Maguire juga muncul, Andrew Garfield juga muncul, dan tentunya akan sangat mind-blowing ketika nantinya Miles Gonzalo Morales juga muncul dalam Spider-Man No Way Home. Well, saya bukan fans berat dari Marvel, dan saya menonton Spider-Man juga karena dia merupakan superhero saya sejak saya kecil. Jadi jika kalian bertanya kenapa Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, yang sebenarnya merupakan salah satu aktor favorit saya, terutama ketika dia di Sherlock Holmes, bisa mengeluarkan mantra yang bisa meruntuhkan keutuhan universe, saya tidak tahu kenapa. Mungkin dari kalian ada yang tahu. Oke, coba kalian jelaskan di kolom komentar bagaimana Dr. Strange bisa mengeluarkan mantra-mantra seperti itu. Pertanyaan terakhir adalah, lalu bagaimana jika seandainya kita dari dunia A bertemu dengan kita dari dunia B?